وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tu'sil ilaha wa anta tuzhira hubbahu wa hadha muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Imam Syafi'i berkata, engkau bermaksiat kepada Tuhanmu dan kamu menampakkan kecintaan kepadanya. Ini tidak mungkin dan tidak ada contoh yang serupa dengannya. Seandainya engkau benar-benar cinta kepada Tuhanmu, cinta yang jujur itu, maka engkau akan mentaatinya, karena orang yang mencintai mentaati orang yang dicintai. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita bahwa yang menyebabkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu lahir karena apa jemaah sekalian? Karena pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mencintainya, maka semakin kita mentaatinya dan semakin kita beribadah kepadanya. Agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaan-ciptaannya, lewat makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, lewat apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam diri kita. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur alam semesta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita dan apa yang ada dalam sistem kehidupan di dalam diri kita, kita mengetahui betapa besarnya nikmat Allah, betapa agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Dengan melihat alam semesta, melihat kehidupan ini, melihat diri kita, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bukankah ketika seseorang memberi nikmat kepada diri kita, maka semakin kita mengenalnya dan semakin kita mencintainya.
Begitu juga maka hendaklah kita memperhatikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semakin tambah kecintaan kita kepada Allah dan semakin tambah ketaatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idhukum bih. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian dan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Di sini Allah ingin menjelaskan di antara nikmat Allah yang harus kita ingat adalah nikmat yang paling besar, yaitu diturunkan Al-Quran dan diajarkan kepada kita Sunnah Rasulullah, dan dengan itu kita mengambil pelajaran bagi hidup kita. Dan yang paling besar dari itu semua jemaah sekalian, ketika kita mengenal seseorang adalah kita mengenal dengan namanya dan kita mengenal dengan sifatnya. Si A siapa dia dengan namanya, si A bagaimana dia dengan sifatnya, si A seperti apa dia adalah dengan perbuatannya. Begitu juga ketika kita ingin benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Asmaul Husna. Kita mempelajari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal nama, sifat dan perbuatan Allah, pasti kecintaan kita akan semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Miftahu da'watir rusuli wa zubdatu risalatihim ma'rifatul ma'budi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, id ala hadhil ma'rifah tubna matalibur risalah kulliha min awwaliha ila akhiriha." Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, kunci dari dakwah para rasul dan intisari dari ajaran para rasul adalah seorang hamba mengenal yang diibadahinya, yaitu Tuhannya, mengenal dengan nama-namanya, mengenal dengan sifat-sifatnya, mengenal dengan perbuatannya. Di atas ilmu dan pengetahuan ini, di atas itulah dibangun ajaran para rasul seluruhnya dari awal sampai akhirnya. Jamaah sekalian, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa inti daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala lewat para rasulnya adalah untuk kita mengenalnya, dan itulah yang menjadi inti daripada ajarannya, karena dengan pengenalan itulah kita akan beribadah kepadanya. Ini menunjukkan pentingnya kita mempelajari dan mengenal nama-nama dan sifat Allah serta perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, "Fakullama zadal abdu ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi izdada imanuhu wa qawiya yaqinuhu." Di antara efek atau hasil dari mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan atau dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ketika seorang hamba semakin banyak pengetahuannya tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bertambahlah keimanan dan keyakinan. Oleh karena itu jemaah sekalian, mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hal yang sangat fondasi sekali bagi kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah padahal tidak mengenalnya? Lalu bagaimana cara mengenalnya? Yaitu dengan mengenal nama-nama dan sifatnya. Ketika kita mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai Allah, kita akan taat kepada Allah, dan itu adalah inti daripada ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma, nama-nama, al-husna, nama-nama yang paling baik, tidak ada yang lebih baik darinya. Setelah kita mengenal nama-nama tersebut, apa kata Allah selanjutnya? Fad'uuhu biha. Berdoalah, beribadalah dengan nama-nama tersebut. Jadi tujuan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya
adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta dan berdoa dengan nama-nama tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata, "Aku berkata kepada kalian, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhan kalian." Kenapa? Jawabannya adalah kelanjutan dari ayatnya. Allah berfirman, "Innahu kana ghaffara." Karena Allah Maha Pengampun. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah dialah yang mengampuni dosa-dosa. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita mengenal nama Allah, kita mengenal asma dan sifatnya, dan dengan itu insya-Allah akan bertambah keimanan, keyakinan, ibadah dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan pengenalan itu adalah jalan atau inti jalan menuju penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin meningkatkan penghambaan diri kita kepada Allah, yang kita lakukan adalah menambah pengetahuan kita di dalam mengenal nama, sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada khutbah yang kedua ini ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama, adalah cara beribadah dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita berdoa dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita. Misalnya ketika kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan, "Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni." Wahai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kasihanilah aku, sayangilah aku. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, maka kita berkata, "Ya Ghaffar, Ya Ghafur, ighfirli, ighfir dzunubi." Wahai Ghaffar yang Maha Pengampun, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Ketika kita menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengatakan, "Ya Razzaq, urzuqni birizqika." Wahai yang Maha Pemberi rizki, berilah aku dari rizkimu. Ketika kita ingin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengatakan, "Ya Qawi, ujbur kasrati." Itu di antara contoh-contohnya. Ketika kita lemah, kita mengatakan, "Ya Allah, Engkau Maha Kuat, maka topanglah kelemahan-kelemahanku ya Allah. Keretakan-keretakan yang ada di dalam kehidupanku ini." Ini cara pertama, yaitu kita berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, jamaah sekalian, adalah kita beribadah dengan cara merealisasikan atau melaksanakan kelaziman daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan? Maka kita merahmati saudara-saudara kita. Kita merahmati makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Rahmatilah siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan merahmatimu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang yang merahmati, dia akan disayangi oleh yang Maha Penyayang. Jemaah sekalian, kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala,
dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi ada suatu kejadian, sebagian sahabat marah terhadap sahabat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maka maafkanlah dan ampunilah. Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah berfirman, wallahu ghafurur rahim. Maka Allah dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ingin dimudahkan oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita, apa yang kita lakukan? Maka kita memperbanyak sedekah, karena itu adalah bagian dari pelaksanaan terhadap nama Allah Ar-Razzaq, atau ibadah dengan nama Allah Ar-Razzaq. Ketika kita ingin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita menolong orang-orang yang lemah, kita menguatkan orang-orang yang lemah, maka Allah yang Maha Kuat akan membantu kita. Jadi dua hal ini adalah cara yang sangat penting sekali kita pahami. Beribadah kepada Allah dengan berdoa dengan nama-nama Allah, dan yang kedua beribadah kepada Allah dengan merealisasikan makna dari nama Allah di dalam kehidupan kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina واغفر لنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في لبنان. اللهم انصرهم في غزة يا الله يا رب العالمين. اللهم أعنهم على عدوهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.